pembelajaran dalam mengelola sumber daya yang ada. Jadi sebetulnya suatu sekolah itu bisa mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran. Semua yang ada di sekolah itu dijadikan suatu modal, suatu aset atau suatu kekuatan ya. Jadi jangan pernah kita itu, kalau mungkin dulu kita berpikir segala sesuatu itu berpikir dari kekurangan. Jadi jangan lagi kita berpikir, wah mau olahraga kita nggak punya lapangan. Jadi sebetulnya semuanya itu bisa kita gunakan. Jadi asetlah yang kita tonjolkan. Nah dari sini kalau kita ya untuk aset itu banyak ya, bisa aset manusia ya. Yang pertama tuh memang aset manusia dulu lah yang harus kita maksimalkan potensinya ya. Kalau di sini terus terang aja di SMA 2 Gedong Tatan ini, kalau saya lihat ini aset manusia, guru terutama. Kalau fisik kita luar biasa. Nah ini aset manusianya, kepala sekolahnya terutama ya, kepala sekolah mampu mendanai dengan menggunakan dana sendiri, bisa terbangun fasilitas sekolah. Nah itu aset yang bagus juga ya. Jadi guru-guru punya aset, kemudian tenaga kependidikan kita pun ada kekuatannya, asetnya ada. Apa? Modal semangat, telaten dalam menginput data-data, itu juga aset. Mungkin Bu Selvi juga bisa menambahkan, Bu Selvi. Di sini kan ada justru aset utama, ya, justru aset utama dalam komunitas sekolah. Jadi artinya jangan terpaku sama kekurangan kalian, gitu loh. Kalian sukanya di bidang apa nih? Suka nyanyi, kayak siapa nih, Elza ya? Ersa. Nah, Ersa misalnya suka nyanyi, suka dandan misalnya. Nah nanti kalau misal perpisahan nanti nih, ya kan, ada yang misalnya nggak punya dana untuk make up segala macam. Nah, diterapin gitu loh kemampuannya. Nah, itulah aset, ya nak ya. Jadi jangan mundur dengan segala kekurangan kamu gitu loh. Itu maksudnya ya nak ya. Terutama di SMA 2 Gedong Tatan, kalau siswa, aset kita itu di siswa itu ya oke lah, siswa berprestasi akademik kita tidak miliki, tetapi kalian luar biasa di bidang ekstrakurikuler. Kalau sudah non akademik kan luar biasa nih anak-anak kita ini. Contoh tadi yang dikatakan Bu Selvi tadi ya, dia punya kemampuan di luar kemampuan di sekolah, misalnya bisa dandanin siswa, nyanyi. Nah nyanyi itu ketika dilombakan di FLS 2M ya. Nah itu kan siapa tahu nanti bisa potensi juga untuk menang. Jadi sebetulnya anak-anak kita tuh banyak potensinya. Walaupun dari segi kemampuan akademik misalnya kita nggak begitu banyak, mungkin hanya sekitar 30%, tapi di non akademiknya luar biasa bakat-bakat anak kita ini. Gitu. Jadi jangan fokus dengan kekurangan aja gitu. Apalagi anak IPS jangan mau kalah gitu. Kayak Muhammad. Muhammad tuh dia kalau untuk sosial bagus. Untuk akademik aja dia kayaknya susah gitu untuk kita angkat gitu. Tapi di non akademiknya sosialisasinya bagus dia itu. Kalau diajak untuk bersih-bersih nomor 1 dia. Itu namanya aset. Jadi Muhammad pun punya aset yang bagus gitu. Pokoknya dipahamin aja lah sama teman-teman semua gitu. Makanya kita bilang kalau kita sudah pahamin ini Bu, nggak akan ada lagi kita ngajar itu yang stres gitu. Karena anak itu ya memang beda-beda, tergantung kita ngegalinya gitu ya. Terus balik lagi ke aset, mumpung saya ingat juga iya. Nah balik lagi ke aset, untuk guru PKWU siapa? Bu Fitri ya, guru PKWU ya gitu. Nah semester depan Bu Fitri kita manfaatkan lahan kita yang luas kalau bisa. Jadi lahan yang luas ini kita tanemin gitu, biar kelihatan lebih hijau gitu kan. Tanam terong, tanam cabai, tanam tomat gitu kan, panen enak. Itu guru-guru nggak usah mau makan tiap hari bisa. Iya, tiap hari bisa. Terong yang utama. Terong yang utama. Lingkungan yang luas gitu ya. Kemudian dalam pembelajaran kita punya wifi. Nah wifi ini aset yang sangat bagus sekali untuk zaman sekarang gitu. Artinya apa? Guru-guru bisa memanfaatkan pembelajaran menggunakan secara online. Termasuk siswa-siswa. Siswa kita semua punya Android. Nah itu aset luar biasa yang dimiliki oleh siswa. Tinggal kita arahkan dan kita kembangkan. Sebetulnya banyak sekali aset-aset yang ada di sekolah kita yang bisa kita kembangkan. Ya mungkin hanya itulah sekilas dari kami Bapak Ibu ya, kita kembangkan sama-sama aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Jangan lagi kita melihat, wah ini kurang, gimana kita nih mau berkembang, ini nggak ada, itu nggak ada. Nanti semuanya bisa kita jadikan suatu kreativitas.
spirometer. Nah, kita buat gitu. Jadi seperti itulah ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya, anak semua ya. Oke, terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يصدق ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ فترى